Pertanyaannya, ada apa dengan Kejaksaan Kejari? Di mana aspek melayani yang sangat kontras dengan melayani dari pihak kepolisian Kapolres yang dengan ramah dan lugas menerima kunjungan kami? Apakah ada standar ganda dalam mengimplementasikan kata melayani? Pencemaran nama baik oleh saudara Ali Umar Fadak dinyatakan lengkap dengan nomor surat 1280-EQ-108-2021 tertanggal 23 Agustus 2021, namun hingga kini belum memasuki tahap 2. Pertanyaannya, ada apa dengan Kejaksaan? Pertanyaannya, ada apa dengan Kejaksaan? Baik, terima kasih. Saya akan bacakan tuntutan kami dari Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur. Dalam hal ini, Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur, tuntutan aksi damai penegakan hukum di Kabupaten Sumba Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam. Pada bulan Juni 2021, sekitar tanggal 4, pihak Kejaksaan melakukan mediasi restorasi justice terhadap kasus tersebut, di mana hasil dari mediasi masing-masing pihak tidak menemui kata sepakat dan bersepakat melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada saat mediasi, korban menyatakan agar kasus ini dilanjutkan ke pengadilan karena dari awal muncul masalah ini, pelaku saudara Ali Umar Fadak tidak memiliki itikat baik sehingga kasus ini berlanjut di pengadilan agar mendapat keadilan atas perbuatannya. Sejak mediasi dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 hingga dikeluarkannya surat pemberitahuan perkara bahwa berkas BP /2 /res 1.18 tertanggal 22 Februari 2021, tindak pidana yang dilakukan saudara Ali Umar Fadak dinyatakan lengkap atau P21. Surat pemberitahuan tersebut bernomor 128-N-319/EQ-108-2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan KUHP pasal 8 ayat 3 huruf B. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 138 ayat 1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dan pasal 139, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan KUHP di atas yang termuat dalam surat pemberitahuan perkara sudah lengkap atau P21 tertanggal 23 Agustus 2001 dan mempertimbangkan jangka waktu surat P21 tersebut serta sudah menunggu kurang lebih 1 bulan agar pihak penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka, maka kami aliansi mendatangi pihak Kejaksaan pada tanggal 20 September 2001 untuk mempertanyakan kasus tersebut. Dan dari hasil tersebut dan tinggal menunggu pihak penyidik Polres
menyerahkan tersangka dan barang bukti. Pada tanggal 21 September 2001, kami mendatangi Polres Sumba Timur untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi. Kami diberikan informasi sekitar jam 2, pukul 14.00. Beliau kembali ke kantor. Kami menyampaikan kepada piket bahwa kami akan datang jam 14.00 WITA untuk bertemu dengan Kejari. Sekitar jam 13.00 WITA, Ketua aliansi mengirim pesan singkat lewat WhatsApp kepada Kejari bahwa kami ingin bertemu dengan beliau sejak pagi tadi. Tetapi pesan tersebut tidak dibalas walau notifikasinya sudah terbaca. Sekitar jam 13.45 kami tiba di kantor kejaksaan untuk bertemu dengan Kejari. Karena kami sudah mengisi buku tamu pada jam 11.45. Jadi kami tidak mengisi buku tamu tersebut dan langsung diarahkan oleh piket ke ruang tunggu. Setelah menunggu kurang lebih 25 menit, tiba-tiba kami didatangi Kejari tanpa masuk depan pintu. Dan mendatangi kami langsung mengatakan, kalian siapa yang suruh masuk di sini? Dan sudah janjian dengan siapa kalian masuk? Kami mencoba memberikan penjelasan kepada beliau tentang kasus Pak Gideon. Tetapi tidak mau mendengar penjelasan kami sambil beliau berjalan ke arah mobil dan mengatakan, saya mau pergi penguburan. Saya lebih utamakan orang meninggal. Untuk masalah kasus tersebut, silakan berhubungan dengan kasih pilu. Sambil beliau masuk ke mobil dinasnya. Kami selaku aliansi sangat menyayangkan tindakan Kejari tersebut karena bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi trikrama adiaksa dalam ini nomor 3 wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Dan capaian kejaksaan dalam membangun citra yang baik, ramah, dan profesional hal ini dibuktikan dengan mendapat wilayah birokrasi bersih dan melayani WPBM pada pemerintahan Bapak Gideon MSI. Atas insiden tersebut, aliansi menyayangkan dan menilai bahwa Kejari sudah mencoreng trikarma adiaksa dalam hal ini nomor 3 wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Dan upaya yang telah dilakukan para staf dan pendahulunya yang berupaya memperoleh wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pertanyaannya, ada apa dengan kejaksaan Kejari? Di mana aspek melayani yang sangat kontras dengan melayani dari pihak kepolisian Kapolres yang dengan ramah dan lugas menerima kunjungan kami? Apakah ada standar ganda dalam mengimplementasikan kata melayani? Mungkin teman-teman wartawan bisa mencari tahu tentang hal tersebut. Mencermati hal di atas, maka kami, Aliansi Masyarakat Sumba Timur, mendesak Kejaksaan Negeri Waingapu dalam tuntutan hal ini. 1. Kami, Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Waingapu dalam menyikapi aksi damai yang dilakukan aliansi dan telah menetapkan berkas perkara BT-2-2-1-18 tertanggal 22 Februari 2001, pencemaran nama baik oleh saudara Ali Omar Fadak dinyatakan lengkap dengan nomor surat 1280-EQ-1.8-2021 tertanggal 23 Agustus 2021, namun hingga kini belum memasuki tahap 2. Yang kedua, kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Waingapu untuk konsisten dan patuh pada trikrama adiaksa dan mempertahankan capaian prestasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. 3. Kami Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Waingapu untuk konsisten dan profesional terhadap kesepakatan yang telah disampaikan kepada aliansi melalui kasih pilum dan kasih intel tertanggal 23 September 2021 bahwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Ali Omar Fadak
akan lanjut ke tahap 2 dalam waktu dekat atau diestimasikan minggu sejak tanggal 23 September 2021. Untuk itu kami aliansi hari ini menagih kesepakatan tersebut. Kami aliansi peduli masyarakat Sumba Timur mendesak dan mendorong pihak kepolisian Resort Sumba Timur jika penyerahan barang bukti dan tersangka sesuai ketentuan KUHP pasal 8 huruf B, pasal 138.1 dan pasal 139 mengalami kendala, maka kami aliansi peduli masyarakat Sumba Timur akan membantu secara maksimal terlaksananya ketentuan KUHP tersebut, baik secara normatif maupun dengan cara paksa bersama Polres Sumba Timur. 5. Kami aliansi peduli masyarakat Sumba Timur mendesak Kejaksaan Negeri Waingapu untuk segera menerima pelimpahan berkas perkara BP /23/2 /Res titik 118 tertanggal 22 Februari 2021 oleh Polres Sumba Timur sesuai ketentuan KUHP. 6. Kami aliansi peduli masyarakat Sumba Timur memberikan ultimatum kepada Kejaksaan Negeri Waingapu untuk segera menerima barang bukti dan tersangka Ali Umar Fadak paling lambat hari ini tanggal 18 September 2021 pukul 17.00 WITA di Kejaksaan Negeri Waingapu. Dan apabila sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata Kejaksaan Negeri Waingapu tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan melaksanakan aksi pendudukan Polres Sumba Timur dan Kejaksaan Negeri Waingapu dengan masa dari 22 kecamatan atau 10.000 lebih orang pada hari Rabu. Demikian tuntutan aliansi peduli masyarakat Sumba Timur kepada Kejaksaan Negeri Waingapu untuk dipenuhi. Waingapu 18 November 2021. Tuntutan ini disampaikan oleh aliansi masyarakat peduli Sumba Timur. Terima kasih. Ya, pada kesempatan baik ini sebelum kami menyerahkan mic ini kepada pihak Bapak Kejari, kami juga menitipkan kasus Ibu Deborah yang sudah melaksanakan restorasi justice. Kenapa pihak kejaksaan menaikkan kepada meja hijau? Sedangkan kasus ini yang tidak menemui restorasi justice, kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan P21 tahap 2? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Kejaksaan. Kurang panjang. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir dan berpanas-panasan. Kita di sini baik dari pihak kepolisian, baik dari pimpinan kejaksaan maupun rekan-rekan kejaksaan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini dan menuntut keadilan. Ketahuilah kepada para saudara-saudara di sini bahwa kepada berkas Ali Umar Fadak, kita tahu sama-sama di sini bahwa kita akan tidak akan melakukan perkara tersebut dipeteskan. Jadi untuk koordinasi nanti kita akan pimpinan dari kejaksaan dan pihak kepolisian akan melakukan koordinasi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Kawan-kawan di sini menyaksikan bahwa pernyataan kami di sini untuk perkara Ali Umar Fadak tidak kami petieskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasih Intel yang atas penjelasannya. Terima kasih kawan-kawan aliansi masyarakat peduli Sumba Timur yang sudah hadir di hadapan kami mengadakan aksi damai. Kami puji aksi damainya Pak, sudah tertib. Tapi untuk penilaian aksi kan kita penilaian hukum Pak ya, bukan penilaian aksi Pak ya. Jadi begini Bapak benar sudah P21 perkara atas nama tersangka Pak Ali ya. Nah, kalau Bapak-Bapak yang bertanyakan kapan mau di tahap 2 kan, institusi kami, institusi penuntut umum, institusi penyidiknya adalah Polres.
biarkan kami berkoordinasi kapan tepat waktunya untuk pelaksanaan tahap 2. Mungkin Bapak kecewa dengar omongan saya, tapi saya sebenarnya juga kecewa dengar omongan Bapak. Masa harus jam 5 sore? Wah, begitu, saling hormati lah Pak. Betul Pak. Jadi kami akan mencari persesuaian dengan penyidik kapan hari waktu yang tepat antara kami berdua, supaya kami dapat menyelenggarakan tahap kedua itu dengan baik, penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena tidak hanya tersangka yang diteliti kembali oleh pihak penyidik dan pihak penuntut umum, tapi juga barang bukti yang ada dalam perkara itu harus kami teliti lebih lanjut. Nah, sebelum kami melakukan penelitian itu, kami harus berkoordinasi antara penyidik dengan penuntut umum kapan hari waktu yang baik untuk melakukan. Nah, karena saya juga punya atasan di Kejaksaan Tinggi, Bapak Kapolres juga punya atasan di Kapolda sana, biarkan kami juga berkoordinasi kepada pimpinan kami kapan waktu yang terbaiknya kami melaksanakannya. Sehingga administrasi perkantoran kami juga kami laksanakan dengan baik. Nah, kalau tadi Bapak kasih intel sudah bilang nggak ada peti es kan, ya udah tidak ada peti es. Kalau sudah ada peti es, kita tidak berpanas-panas ini, sudah minum es kita sama-sama semua toh. Kan gitu, begitu Bapak. Tapi tolonglah kawan-kawan aliansi, jangan jam 5 sore Bapak Kajari harus mau terima. Kalau aduh Bapak, kita bekerja semua di sini, bekerja. Tidak ada yang mau berlama-lama berpanjang-panjang, tidak. Banyak perkara pidana yang kami tangani juga. Ya kami tangani, tapi karena perkara atas nama tersangka Bapak Ali dan korbannya adalah Bapak Gideon yang merupakan juga tokoh masyarakat, kita akuilah berdua itu adalah tokoh masyarakat, ya kita hormatilah mereka berdua juga. Kita akan bertanya juga kapan, bagaimana, begitu Bapak. Kita saling menghormati semuanya, begitu saja. Tapi Ibu Bupati, kami juga akan berkoordinasi dengan beliau, Bapak, kami akan melakukan tahap 2 atau begini, bagaimana. Nah gitu, walaupun secara kuhab tidak ada hubungan dengan Bapak Bupati, tapi secara sopan santun saya harus bisa saja. Itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Kajari dan jajarannya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kajari, penjelasan yang disampaikan Pak Kajari. Pertama, saya secara pribadi dan rekan-rekan tidak pernah menganggap Ali sebagai tokoh masyarakat. Itu satu. Karena dia punya citra buruk. Sekali lagi, karena dia punya citra buruk dan punya rekam jejak buruk, sehingga kami tidak menganggap. Yang kedua, sesuai tadi yang dibacakan oleh saudara kami, Pak Yanto, bahwa ada kesepakatan tertanggal 23 antara saya, aliansi, dan pihak Kasih Pidum dan Kasih Intel, bahwa dalam kurun waktu 1 minggu sejak tanggal 23 tersebut, berkas Ali Marfadak dilanjutkan ke tahap 2. Dengan dasar itulah, melihat perkembangan situasi, jadi melihat perkembangan situasi dan kurun waktu, ya kurun waktu tahap 2 dan tahap 2A, maka hari ini kami mendatangi kantor kejaksaan Bapak untuk meminta klarifikasi atas komitmen tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk kami datang di sini langsung demo, langsung aksi damai, sehingga membuat kita berpanas-panasan di sini. Semua ini ada sebab dan akibat. Untuk itulah kami minta kejelasan terhadap pernyataan kami dari aliansi ini. Terima kasih.
Ya, saya tambahkan lagi janji Kapolres tadi bahwa hari ini juga akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Paling lambat juga minggu ini.